berbagi tips ini. Iya, jawabannya tadi sudah sebenarnya Bang gitu, bahwa banyak orang yang jauh lebih sibuk dari itu sebenarnya Bang. Bahkan ada yang nggak pulang-pulang gitu Bang Furkon ya. Tetapi bisa menghasilkan anak yang sangat luar biasa gitu. Nah kalau saya tadi itu Bang gitu, mengetahui tahap perkembangan sehingga kita tahu Bang Furqan kapan nggak harus lama-lama, tapi waktu 2 menit 3 menit itu menjadi berarti bagi anak-anak kita, menjadi bermakna, menjadi apa yang orang sebut sekarang consciousness parenting, itu menjadi anak-anak kita nggak apa-apa dia bilang dia nggak ketemu dengan ayahnya 9 jam, nggak ada masalah gitu. Misalnya gini, eh, misalnya Bang Ardiles gitu, dia harus ke Solok misalnya gitu Bang gitu. Tetapi gitu ya, ketika dia ke Solok itu dia tahu persis anaknya umur berapa, apa yang harus dilakukan, apa yang ditanyakan pertama gitu ya. Misalnya ada anak-anak yang sudah berumur 8, 9 tahun, 10 tahun ke atas gitu. Nah, kalau yang pertama kita tanyakan itu persoalan intelektual, dia nggak terlepas dengan anak-anak gitu loh, Bang, gitu ya. Ini ayahnya udah nggak lama ketemu gitu ya, tapi ayahnya nanya, hafalan berapa? Gitu kata ayahnya. Anak-anaknya bete tuh, Bang, gitu ya. Tapi kalau ditanya persoalan misalnya, bisa nggak misalnya, abang bahagia nggak hari ini? Abang udah apa gitu, yang soal emosional sosial lah gitu loh, Bang. Oh, itu kunci yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya, Bang Furkon, kalau ditanya bagaimana saya pulang larut, dan ada ayah yang tidak pulang Bang, bukan pulang hanya pulang larut, nggak pulang gitu. Tapi yang tadi itu Bang, dia tahu persis gitu loh Bang, apa yang harus dilakukan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan jarang ketemu ya Bang gitu. Tapi Masya Allah di As-Saffat 102 itu, kalau kita baca As-Saffat 102 itu, kita mau nangis tuh Bang. Ya Allah gitu ya, Nabi Ibrahim, Masya Allah luar biasanya gitu. Itu dialog yang membuat kita nangis Bang. Nggak bertemu lama, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, ya Bundaya, dan dengan hebatnya Nabi Ismail menjawab, ya abati gitu. Itu dialog kemesraan, dialog yang based on laughingnya sangat kuat gitu. Gimana cara Nabi Ibrahim membuat basic laughing dengan anak? Oh, jarang ketemu gitu loh. Tetapi saya melihatnya adalah Nabi Ibrahim mengetahui betul tahap perkembangan Nabi Ismail, sehingga pertanyaannya cukup pas gitu loh Bang. Sehingga ketika pertanyaannya pas itu, anak-anak merasa bahwa ya aku nggak ketemu dengan ayah 9 jam, 8 jam, 7 hari, 5 hari, nggak ada masalah. Pas ketemu dengan aku 2 menit, 3 menit gitu, itu yang nggak ketemu selama 9 jam tuh hilang gitu loh Bang Furqan. Jadi kita ngelihat dari As-Saffat 102 itu, wah saya apa ya, eh, berat rasanya membaca dialog-dialog itu. Kita bisa melihat gitu Bang Furqan, dialog anak mentaati ayahnya itu, meskipun nggak ketemu dengan ayahnya, tapi taatnya luar biasa gitu. Taatnya luar biasa. Nabi Ismail makan mengatakan tuh, ayah nggak usah pusing lah, nggak usah deg-degan lah gitu ya. Nah istilahnya kalau kita sekarang itu ya ambil aja golok ayah, kalau Allah nyuruh ya solo nggak apa-apa gitu. Bayangkan nggak ketemu dengan ayahnya, dia bisa ngomong gitu Bang, gitu ya. Ngomong seperti itu. Kalau saya gitu Bang Furqan, ayah saya tiba-tiba bawa bawa ladi yang pulang gitu, malia gitu ya. Wah, mana bawa tuh begitu. Deh lalamu nak sobo awalnya kayak Nabi lo kan gitu ya. Nah, kalau saya itu ya Bang Furqan ya, kepada ayah Abimanyu, kalau kita sedikit mengulik tentang mengetahui sedikit tahap perkembangan, nggak usah dihafal Bang Furqan, kita akan jadi agak lebih lapang sebenarnya mengurus anak-anak gitu. Bang Furqan lah, teman-teman yang lain lah, sebagai seorang guru, nah, atau saya dulu ngalamin lah Bang Furqan ya, guru sampai saat sekarang. Dulu saya panik Bang Furqan, pegang anak TK tuh paniknya luar biasa. Saya bilang ya Allah, bisa stres nih, depresi nih, saya bilang gitu. Tapi ada guru saya gitu, saya menyebutnya, memang harus saya sebutkan supaya mudahan amal jariah beliau jalan, namanya almarhumah Ustazah Yoyo Yusro. Beliau bilang nggak bisa seperti itu, Om Irwan. Itu tuh saya belum nikah. Beliau bilang nggak bisa gitu megang anak TK seperti itu. Dulu saya bilang ngurus anak TK itu bukan gampang ya Ustazah gitu, tinggal kita nyanyi-nyanyi doang gitu udah selesai. Ternyata enggak Bang Furqan. Ternyata gitu, dengan beliau, guru saya ini mengajarkan sedikit tentang bonding gitu ya Bang Furqan. Kok anak-anak tiba-tiba mendengarkan apa yang kita omongkan gitu ya, tiba-tiba anak apa ya, mau mau menjalankan apa yang kita suruh gitu. Oh saya bilang ada kuncinya gitu ya, saya tahu dengan apa yang dibutuhkan anak di umur itu. Allahu a'lam bishawab.